warahmatullah. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu disebut bergandengan satu dengan yang lain. Artinya ada 3 pasang ayat di dalam Al-Quran yang oleh Allah 3 pasang ayat ini tidak bisa dipisahkan. Salah satu dari 3 pasang ayat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, jadi paling sering disebut oleh Allah dalam ayat wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Para ulama memahami ayat wa aqimus sholata wa atuz zakat yang merupakan satu pasang satu paket ini, bahwa kalau ada seseorang yang sudah mendirikan sholat, mengerjakan sholat, tetapi dia tidak membayar zakat, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau ada orang yang mau membayar zakat, tetapi dia tidak mau mengerjakan sholat, maka zakatnya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini merupakan ayat pasangan, ayat paketan, sehingga tidak boleh dipisah satu dengan yang lain. Para jamaah rahimahullah, di masyarakat kita, sebagian umat Islam ada yang seperti itu. Kadang ada yang hanya mau bayar zakat tapi tidak mau mengerjakan sholat. Ada yang mau mengerjakan sholat tetapi bayar zakatnya berat sekali, terutama zakat malam. Ada yang tidak mau sholat dan tidak mau bayar zakat. Alhamdulillah ini. Ya wis nak gelem poso belas, wis nak alhamdulillah ini. Ini ngakune Islam. Islam di KTP-nya. Islam KTP itu nanti kalau masuk surga hanya KTP-nya saja. Alhamdulillah ini. Para jamaah rahimahullah, makasih Allah. Meskipun perintah membayar zakat itu dipasangkan dengan perintah mendirikan sholat, tetapi pembayaran zakat, khususnya zakat fitrah, itu tidak sembarangan. Tidak bisa sewaktu-waktu, tidak bisa. Harus di dalam bulan Ramadan. Harus di dalam bulan Ramadan. Atas akhirnya adalah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau ada orang bayar sesudah sholat Idul Fitri, namanya bukan lagi zakat, tetapi sedekah. Dan itu tidak bisa menggugurkan kewajiban, tidak bisa ditebus dengan berapapun harta benda yang dia miliki. Karena zakat ini adalah kewajiban tahunan setahun sekali, terutama zakat fitrah dibayar di dalam bulan Ramadan. Karena itu alhamdulillah sambil masjid tidak bosan-bosannya mengingatkan panjenengan semuanya, jangan sampai terlewatkan pembayaran zakat fitrahnya, juga zakat malnya. Amin Allahumma amin. Para jamaah rahimahullah, ibadah zakat ini baru diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah, atau seiring dengan syariat tentang puasa. Jadi zakat ini puasa. Periode Mekah belum diwajibkan zakat ini. Kalau sholat 5 waktu yang kita kerjakan saat itu baru diwajibkan oleh Allah 2 tahun sebelum Hijrah, ketika Rasulullah masih di Mekah. Tapi zakatnya belum diwajibkan. Zakat ini baru diwajibkan oleh Allah tahun kedua setelah Rasulullah dan para sahabat tinggal di Madinah, seiring dengan kewajiban menjalankan puasa. Sehingga ini unik kalau kita renungkan itu. Perintah zakat ini digandeng satu pasang satu paket dengan sholat, tapi pembayaran zakatnya harus di dalam bulan Ramadan, menandai akhirnya puasa Ramadan yang kita kerjakan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis dalam kitab Tanbihul Qulub yang disusun oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurbi, itu merupakan kitab wajib pegangan bagi jamaah yang mengikuti thariqat Naqsyabandiyah. Itu disebutkan ada hadis bahwa
puasa Ramadan yang kita kerjakan ini masih tergantung di antara langit dan bumi. Tidak akan diterima oleh Allah sebelum dibayarkan zakat fitrahnya. Jadi kalau begitu maka sholat, zakat, puasa ini berhubung. Dan kalau kita perhatikan sholat adalah ibadah harian. Kalau kita lakukan sholat adalah ibadah harian. Sehari 5 waktu kita mengerjakan sholat. Puasa ibadah tahunan, setahun sekali hanya di dalam bulan Ramadan. Zakat ini juga tahunan, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Karena itu pada bagian zakat mal ada salah satu syarat yang mesti harus dipenuhi. Di samping syarat lainnya, yaitu harus haulanil haul, harus sudah mencapai 1 tahun. Ini menunjukkan bahwa zakat itu adalah ibadah tahunan. Sedangkan haji itu karena memang berat dan menjadi puncak dari seluruh rukun Islam yang kita kerjakan, mulai sholat, puasa, zakat, puncaknya adalah menunaikan ibadah haji, tapi masih dengan syarat liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu mengerjakan. Nah, para jamaah rahimahullah, zakat ini secara istilah fikih, secara bahasa bisa bermakna anama. Anama itu artinya berkembang. Karena dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, insya Allah fisik dan mental kita akan tumbuh sehat. Amin Allahumma. Karena dengan kita membayar zakat, maka harta benda kita akan berkembang, dalam arti menjadi harta yang barokah. Amin Allahumma. Sehingga ngapunten kalau ada orang kok kaya, kok sakit-sakitan, kok banyak bala musibah yang dialami, mungkin salah satu yang patut direnungkan adalah sudahkah kewajibannya kepada Allah dalam arti zakat mal sudah dibayar atau belum. Kalau belum dibayar, maka itu akan terus menjadi penyakit karena mestinya dikeluarkan tapi tidak dikeluarkan. Sama kalau tubuh kita, di dalam tubuh kita ini ada penyakit, ada kotoran tapi tidak dikeluarkan, maka akan menjalar kepada tubuh lainnya, sehingga kemungkinan kita akan semakin parah sakit kita, bahkan tidak mustahil bisa berakhir pada kematian. Alhamdulillah ini. Secara bahasa zakat, secara bahasa zakat juga bisa berarti adalah mensucikan diri dari kata zakat itu sendiri. Jadi dengan membayar zakat fitrah, sesungguhnya kita sedang membersihkan diri kita, bukan hanya dengan puasa, tetapi dengan ekspresi wujud nyata berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama fakir miskin. Sehingga dengan membayar zakat, maka kita akan menjadi bersih lahir. Zakat juga bisa bermakna sebagai pensuci. Pensuci itu artinya yang asalnya najis menjadi suci. Bukan hanya kotor, tapi najis itu bisa menjadi suci dalam arti harta benda kita yang kita miliki itu kalau belum dikeluarkan zakatnya, kamu masih najis. Najis bukan dalam arti secara fisik material, tetapi kalau najis karena ada orang lain yang mestinya harus dikeluarkan. Karena itu saya mengingatkan kepada kita semuanya, monggo zakat fitrah, zakat malnya jangan kelewatan. Nah, kemudian para jamaah rahimahullah, tadi pengurus takmir juga mengumumkan berapa zakat fitrah yang harus hadirkan bayar dalam bentuk beras dan berapa kalau dalam bentuk uang. Memang di dalam fikih mazhab Syafi'i zakat fitrah itu tidak sah kalau tidak beras. Ngapunten ya, dalam fikih mazhab Syafi'i zakat fitrah itu tidak sah, tidak boleh kalau tidak berupa makanan pokok. Kalau di kita adalah beras. Alhamdulillah, Masya Allah, panitia ambil zakat mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Sampai nyediain beras, gitu. Sampai nyediain beras. Hanya fikih mazhab Hanafi yang memperbolehkan zakat fitrah itu diganti dengan uang seharga beras. Tetapi sesungguhnya konversinya bukan seharga beras, tapi seharga kurma. Loh, kalau seharga kurma, kurmanya kurma ajwa, betul ya? Kalau kurmanya kurma ajwa, 1 kilo itu tidak dapat 150.000. Loh, kalau 2,5 kilo misalnya, atau 2,7 itu berarti sekitar 500.000. Wah, boleh bayar zakat.
500.000. Padahal itu diberikan beras dapat berapa gelansing? Dapat 2 gelansing. Saya rada hafal sebabnya dulu dipakai beras. Jadi artinya apa? Ayo bayar beras saja, tidak sih. Kalau ternyata panitia menyediakan, alhamdulillah. Karena kita terbebas dari istilah di kalangan ulama. Tapi kalau bayar zakat fitrah itu pakai uang, masih ada istilah di kalangan ulama. Dalam fikih mazhab Syafi'i jelas tidak sah. Karena di masa Rasulullah zakat fitrah itu selalu dibayar dengan makanan pokok pada waktu itu. Ya, karena itu kita ikuti apa yang sudah ditetapkan oleh panitia, karena panitia sudah memiliki legalitas. Ya, pasti ada referensinya, mungkin dari MUI, dari Basnas dan seterusnya, berapa kilo zakat fitrah. Demikian juga kalau diteruskan uang, itu seandainya diberikan beras yang paling enak, itu kira-kira ketemunya berapa. Ikuti semua apa yang sudah ditetapkan oleh panitia. Insya Allah selamat, insya Allah sah, baik menurut fikih maupun menurut legalitas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui lembaga amil zakat. Amin Allahumma amin. Para jamaah rahimahullah, kemudian tentang mustahil zakat, ngapunten ya, saya sampaikan yang kapan hari subuh saya sudah menyampaikan di majelis taklim subuh di masjid ini tentang qadha sholat, tentang qadha haji, tentang qadha puasa. Untuk zakat fitrah maupun zakat mal tidak boleh diberikan kepada orang tuanya sendiri atau mertuanya sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena orang tuanya atau mertua, dan mertua itu hanya istilahnya, hakikatnya adalah orang tua kita. Karena ibu mertua, meskipun anaknya, istri kita itu diceraikan, tapi ibu mertua itu selama-lamanya tidak pernah boleh dinikahi oleh mantan-mantu. Karena penghormatan Islam kepada mertua, kepada soal musyawarah. Karena itu tidak boleh. Ngapunten, ada anak yang kaya raya, orang tuanya tidak punya, ya karena memang sudah tidak bekerja lagi, karena sudah pensiun, tinggal serumah, tidak punya zakatnya, anak kemudian diberikan kepada bapak ibunya. Lagian kok mentolo gitu ya, mentolo itu bahasa Indonesianya apa? Mentalo. Lagian kok mentala gitu. Maksud orang tuanya itu dikasih zakat oleh anaknya, dikira fakir miskin apa? Padahal orang tua ini harus menjadi tanggung jawab anak, kewajiban anak untuk menafkahinya. Dulu waktu kita kecil, nafkah kita dijamin, ditanggung oleh orang tua kita, termasuk zakat kita dibayar oleh orang tua kita. Sekarang gantian, orang tua kita sudah secara fisik lemah, tidak punya penghasilan, tidak punya pensiunan. Ayo ganti anak-anak menjadikan orang tua ini sebagai sumber kebaikan, berikan nafkah terbaik, senangkan, besarkan hati mereka, insya Allah keberkahan keluarga akan kita rasakan. Amin Allahumma. Kemudian zakat ini juga tidak boleh diberikan kepada non muslim. Nah, betul. Kalau non muslim diberi sedekah tidak boleh, karena sedekah itu hukum sunnah. Tapi kalau zakat ini kewajiban agama, ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman menjadi gubernur dia. Wahai Mu'adz, ambillah dari mereka orang kaya di antara kaum muslimin itu zakatnya, kemudian berikan kepada kaum fakir orang-orang Islam itu. Sehingga zakat ini diambil dari orang Islam, dikeluarkan, ditasarrufkan, dibagikan untuk juga muslim, tidak boleh non muslim. Bagaimana dengan mu'alaf? Ngapunten. Di masanya Umar bin Khattab menjadi khalifah, mu'alaf itu tidak diberikan bagian. Kenapa? Karena mereka orang yang sudah kaya. Karena mereka kalau diberi beras, ngapunten ya, kalau kita diberi beras 2,5 kilo, ayo kok gitu. Meskipun bukan soal dari oponya ini, tetapi perhatiannya itu penting. Tetapi menurut saya, mosok mu'alaf kayak jadi Corbuzier itu terus dikai beras 2,5 kilo. Ya gak sombong gitu ya. Ya jadi karena itu ini bisa dalam prakteknya itu tidak diberikan karena memang tidak ada yang mu'alaf yang memang diharapkan keislamannya seperti di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mu'alaf ada bagiannya sendiri karena memang di situ dia memang harus diberi karena supaya Islamnya kuat monggo. Tetapi kalau secara ekonomi dia kaya, dia mampu,
berdiri pun tidak apa-apa, dan itu pernah dilakukan masanya Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ya. Para jamaah rahimahumullah, kemudian tentang janda, ya, tentang janda supaya kita tidak salah paham, ya. Jadi janda itu dapat zakat apa tidak? Jangan nggak boleh jawabnya gini, delok-delok rodone mah. Nah, oleh pasti. Nek rodone itu oleh, kita nggak oleh mana? Karena di dalam 8 golongan mustahil yang berhak menerima zakat, tidak ada janda, itu tidak ada. Wal armilati itu tidak ada disebut di situ. Anak yatim juga tidak termasuk mustahil zakat, tapi kewajiban kita juga menyantuni anak yatim. Kalau tidak menyantuni anak yatim, kita dianggap sebagai orang yang mendustakan agama. Ara'aitalladzi yukadzibu. Kalau kita tidak menyantuni janda, kita juga dianggap keimanan kita tidak sempurna, karena berarti kita tidak peduli dengan orang lain yang membutuhkan. Jadi, namun janda itu bukan termasuk mustahil zakat. Apalagi kalau jandanya masih muda, tumpangannya dijamin nova, meskipun tidak punya, apalagi tidak punya anak, terus tidak perlu diopeni belas, misalnya semua penis. Tapi kalau dia ini janda, ngapunten, punya anak 5, kondisi ekonominya Masya Allah, untuk makan aja susah. Meskipun dia masih muda, dia berhak mendapatkan zakat. Bukan karena status jandanya, tetapi karena dia termasuk fakir miskin yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan zakat fitrah atau zakat mal. Siapa fakir itu? Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 itu sebagian ulama memahami bahwa 8 golongan itu menyebutnya dengan ayat prioritas. Prioritas itu artinya yang disebut pertama itu yang harus diprioritaskan. Misalnya fakir. Siapa fakir itu? Fakir itu adalah orang yang tidak punya penghasilan dan tidak punya uang. Jadi dia tidak punya penghasilan, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Lakas bawalana, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Oh, ini nemen miskinnya ya. Untuk makan aja, kok kerasa mau rokok, untuk makan aja kangelan. Ini prioritas. Ulama memahami seperti ini. Ini nomor 1, ini prioritas. Yang kedua miskin. Miskin itu orang punya pekerjaan, punya penghasilan, tetapi penghasilannya tidak bisa mengcover kebutuhan dasarnya untuk makan minum sehari-hari. Misalnya sehari semalam kita itu makan 3 kali, normalnya misalnya satu orang itu anggap aja 15.000 gitu lah. Sekali makan 5.000 itu aja, itu sego kecil gak orang kan gitu. Itu paling kan standar minimalnya itu. Tinggal kalikan berapa anggota keluarga. Kalau dia sehari penghasilannya 50.000, punya istri, punya anak 5, pasaran ini sudah. Ya, tidak mencukupi kebutuhan dasarnya. Dia masuk kategori miskin. Dia termasuk prioritas. Sehingga begini para jamaah rahimahullah, termasuk teman-teman amil zakat. Kalau nanti pembagian zakat itu, ini kok fakirnya lebih besar daripada daripada amil zakatnya misalnya, itu bisa dimaklumi. Karena yang prioritas itu adalah yang lebih membutuhkan. Kalau mau disamaratakan, monggo. Tapi kalau menurut saya, kalau disamaratakan itu ya gak pas juga. Karena keadilan itu tidak mesti sama rata. Tetapi keadilan itu bisa dirasakan sama gitu oleh semuanya, ya, sesuai dengan kebutuhan hidup masing-masing. Karena itu para jamaah Allah, monggo diniati zakat anjurkan semuanya bilang zakat fitrahnya jangan sampai lupa, zakat malnya monggo dihitung, ya. Kalau panjenengan kesulitan untuk menghitung, konsultasi kepada panitia. Kalau panjenengan tidak mau konsultasi panitia, konsultasi sama saya boleh, tapi belum sakarung. Ya, John ini tidak, ya. Pokoknya kalau jangan ada problem fikirnya, jangan silakan tanya kepada panitia supaya tidak keliru menghitung zakat malnya. Karena tidak semua yang kita miliki itu harus dibayar zakatnya. Ngapunten, panjenengan punya ayam ternak misalnya ayam potong sampai 5.000 ekor, itu tidak dikeluarkan zakatnya berapa ekor ayam itu tidak. Karena ayam itu
tidak termasuk binatang yang dikeluarkan zakat malnya, tetapi yang dikeluarkan adalah usahanya, hasil dari pekerjaan ternak ayam ini. Kalau sekali panen sekian, ya, kemudian itu nanti bisa dikali setahun, ya, bisa dikali setahun, haulanil haul, dan sudah mencapai nisab, ya, nisabnya itu sama dengan nisabnya emas dan zakat, maka harus dikeluarkan zakat penghasilan itu 2,5%. Demikian juga kita yang berprofesi sebagai dokter, sebagai arsitek, sebagai kontraktor, sebagai dosen, sebagai guru, kalau memang dalam 1 tahun sudah mencapai nisab, maka harus dikeluarkan 2,5%. Jangan eman, jangan sayang, karena harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah, kita insya Allah tidak pernah kekurangan, dan dengan zakat itu insya Allah akan ada keberkahan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Para jamaah, ini yang dapat saya sampaikan, semoga